Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang materi dan klasifikasinya. Di awal video tentang hakikat ilmu kimia itu kalian sudah mempelajari tentang apa itu ilmu kimia, kemudian manfaatnya dalam kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu kimia, itu tidak semua yang berhubungan dengan kimia itu berbahaya. Di bidang-bidang yang lain, kimia itu sangat bermanfaat. Inti dari pembelajaran kimia atau pusat perhatian kimia ini ada pada materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, berbicara tentang materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi ada yang dapat dilihat dan diraba, contoh tanah, air, mobil, dan lain-lain. Materi juga ada yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, misalnya udara. Secara umum, materi dibedakan menjadi campuran, senyawa, unsur, atom, dan molekul. Jadi materi yang ada di ataupun benda yang ada di alam ini umumnya itu berada dalam bentuk campuran. Secara alamiah tidak ada materi yang benar-benar murni. Contoh, air yang berasal dari mata air itu mengandung zat-zat yang terlarut di dalamnya. Jadi tidak ada air yang benar-benar murni. Pasti di dalamnya ada campuran zat-zat yang lain. Misalnya dalam air tersebut mengandung zat-zat mineral, gas oksigen, dan lain sebagainya. Nah, berarti campuran adalah merupakan gabungan dua zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya tidak berubah. Contoh, campuran antara gula dan air, di mana rasa manis dari gula masih dapat dirasakan. Campuran air dan gula itu merupakan campuran yang homogen. Pada campuran homogen, komposisi atau perbandingan masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut itu selalu sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencicipi bagian bawah dan atas campuran air dan gula. Rasa campuran kedua bagian tersebut itu selalu sama. Kan tidak ada ketika kalian melarutkan gula dalam air, itu di bagian bawahnya rasanya air, bagian atasnya rasanya manis. Pasti selalu sama. Kalau contoh yang lain campuran adalah misalnya kita mencampurkan antara pasir dengan air. Ini merupakan campuran yang heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak sama di setiap tempat. Nah, apabila campuran antara pasir dengan air yang tadi kita pisahkan dari zat penyusunnya, maka akan diperoleh berbagai jenis zat murni atau zat tunggal yang mempunyai sifat dan komposisi yang khas. Zat tunggal tersebut dapat berupa unsur atau senyawa. Jadi, berbicara tentang unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Sampai sekarang sudah dikenal kurang lebih 115 jenis unsur, yang sebagian besar merupakan unsur yang alami, sedangkan sebagian kecil merupakan unsur buatan manusia. Kalau senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang partikel-partikel materi. Nah, berbicara tentang partikel materi, bila kita memotong emas sampai kita potong sekecil mungkin sampai mendapati
potongan yang paling kecil tetapi masih mempunyai sifat emas, maka itu disebut, potongan itu disebut sebagai atom emas. Sebaliknya, jika kita menghaluskan sebutir gula sampai mendapati butiran yang sangat halus dan tidak dapat dipisahkan lagi tetapi masih mempunyai sifat gula, maka ini kita sebut sebagai molekul gula. Bagian materi yang sangat kecil itu umumnya disebut juga sebagai partikel materi. Jadi kesimpulannya, partikel materi penyusun emas adalah atom emas, sedangkan partikel penyusun gula adalah molekul gula. Bingung kan? Agar kalian tidak bingung, maka harus kalian pahami dulu apa itu atom dan apa itu molekul. Selanjutnya, berbicara tentang yang tadi, apa itu atom dan apa itu molekul. Nah, atom adalah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi tetapi masih mempunyai sifat-sifat unsur tersebut. Contoh emas tadi. Jadi emas meskipun kita bagi menjadi bagian yang sangat kecil dan tidak dapat dipisahkan lagi tetapi masih mempunyai sifat emas, maka disebut atom emas. Nah, sedangkan molekul adalah gabungan dari atom-atom. Jadi molekulnya itu gabungan dari beberapa atom. Sehingga gula yang tadi berarti terbentuk dari beberapa atom. Apa-apa atom penyusun gula? Nanti kalian jawab di pembelajaran Google Classroom atau kalian komen di bawah channel YouTube ini. Oke? Nah, gabungan atom-atom yang sejenis atau sama disebut molekul unsur. Ingat ya. Dan gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis disebut molekul senyawa. Jadi sangat jelas ya. Kalau molekul itu terdiri dari atom-atom yang sejenis, maka ini disebut apa? Disebut sebagai molekul unsur. Tetapi kalau molekul itu terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis atau tidak sama, disebut sebagai molekul senyawa. Contoh molekul unsur, misalnya molekul oksigen atau yang kita kenal dengan O2. Nah, molekul oksigen ini di mana setiap molekul oksigen tersebut merupakan gabungan dari dua atom oksigen. Nah, itulah penjelasan tentang materi dan klasifikasinya. Saya rasa sangat sederhana untuk perkenalan awal kalian sebagai kelas 10 untuk mengenal apa itu materi, apa itu molekul, apa itu senyawa, apa itu molekul senyawa, molekul unsur, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai fondasi awal, pengetahuan awal untuk kalian menuju ke materi-materi berikutnya. Oke, sekian dari saya, tapi jangan lupa dulu untuk subscribe channel di bawah ini agar kalian pada saat saya upload materinya langsung notifikasinya muncul di HP masing-masing. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.